Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ada pertanyaan tadi dari sahabat Mama Tia yang ada di Purworejo Kota ini mengenai bagaimana jika ada anak yang durhaka dan terus didoakan oleh ibunya tapi belum juga berubah nih, apakah ada doa lain atau mungkin harus dibarengi dengan amalan tertentu, Ustaz, agar si anak bisa mendapatkan hidayah atau segera menjemput hidayah dari Allah. Silakan, Ustaz. Terima kasih Ibu Mama Tia di Purworejo Kota. Mama Tia di Purworejo. Terkait anak, untuk enaknya bilang untuk punya anak soleh dan solihah itu memang perlu diikhtiarkan. Mohon maaf, ikhtiar untuk punya anak soleh solihah itu diawali dari memilih jodoh. Maka kalau kita punya anak kok mengalami problem yang semacam Bunda tanyakan itu, kita tanyakan bagaimana dulu waktu memilih jodoh. Mohon maaf ini agak sensitif, tapi saya akan berbicara ikhtiarnya dulu. Jadi ikhtiar untuk punya anak soleh, solihah, anak yang manut sama orang tua dan menjadi anak kebanggaan orang tua, itu diikhtiari sejak memilih jodoh. Ini kemudian setelah itu juga mohon maaf sekali ini, jadi memproses anak pun dengan apa itu ubudiyah, bukan karena nafsu. Sehingga doanya itu ya Allahumma janibni wa janibnahu minas syaiton. Itu. Jadi sampai ke sana. Artinya itu ada tujuan akhir. Kadang manusia ini hanya kebutuhan sesaat. Nah, kalau lahirnya jadi anak yang semacam itu, maka tanya kepada diri sendiri. Tidak perlu kita menyalahkan anak kita. Sebab anak kita itu bagaikan tabula rasa, meja lilin, menurut teori John Locke. Kimia ini, Ustadz ya? Hah? Kimia atau biologi Ustadz, tabula rasa? Ya, itu psikologi. Ya. Psikologi pendidikan tabula rasa. Jadi menurut saya itu tidak perlu kita menyalahkan anak, tapi anak itu perlu kita bimbing. Maka setelah anak lahir, bagaimana kita membimbing anak itu? Sudahkah kita bisa menjadi contoh, menjadi kebanggaan anak kita, sehingga anak kita bangga punya ibu, bangga punya bapak? Jangan kita menuntut anak kita menjadi orang tua yang bangga punya anak hebat. Tapi sudahkah kita ini menjadi seorang tua yang juga dibanggakan oleh anak kita? Ini prosesnya panjang loh, Mbak. Jadi tidak boleh kita ini hanya menuntut dan menuntut. Menyalahkan ya, Ustaz ya. Menyalahkan. Kemudian makanan yang diberikan, karena makanan itu adalah akan masuk ke dalam perut, kemudian akan diproses menjadi darah, menjadi daging, dan diantaranya masuk ke otak. Nah, kalau makanan yang diberikan itu makanan-makanan haram atau bahkan syubhat, ya wajar sajalah kalau pikirannya agak syubhat. Makanan halal saja itu kalau terlalu banyak itu juga akan merusak. Salah satu contoh ikan kan halal, atau gula itu kan juga akan merusak juga.
Jika terlalu banyak ya. Jika terlalu banyak. Maka disinilah Bunda, sudahkah kita ikhtiarkan untuk kita menjadi contoh? Baru setelah semua kita lakukan ini, kita mohon maaf ini tadi dari awal ikhtiar kita sudah sampai ke sana, kita memohon kepada Allah agar anak kita, agar kita, dan itu kan Allahumma ja'al auladana wa dzurriyyatana min ahli ilmi wa min ahli khair. Ya Allah, jadikanlah anak-anakku sebagai orang yang ahli atau pandai di dalam urusan ilmu, termasuk orang-orang yang masuk kelompok orang-orang baik. Ya. Ahli khair. Ini yang harus kita ikhtiarkan, harus kita usahakan dengan semaksimal mungkin. Nah, kalau kita menyadari bahwa kita sendiri itu begini dan begini, begitu, ya istighfar saja, mudah-mudahan Allah mengampuni kita dan anak kita juga dikabulkan. Tapi jangan hanya menuntut anak kita baik, diri kita juga perlu ikhtiar menuju lebih baik. Ini yang harus kita sadari oleh kita orang tua. Biasanya orang tua ini kan hanya menuntut dan menuntut. Kan nggak begitu. Itu prosesnya cukup panjang. Jadi termasuk tadi saya katakan, bimbingan perlu. Kalau anak kita ini diminta belajar yang baik, malam belajar, sementara bapaknya itu mainnya HP, ya enggak imbang. Bab satu contoh lebih baik daripada 1000 teori, 1000 nasihat. Ya, 1000 nasihat. Satu contoh itu lebih bagus daripada 1000 nasihat. Itu. Mohon maaf, saya ini enggak pernah ngobrol anak saya belajar. Tapi saya itu kan selalu membaca dan membaca. Saya itu untuk belajar. Itu. Hingga ya anak saya belajar. Ya Alhamdulillah. Jadi yang terakhir ini insya Allah nanti sebentar lagi doktor. Amin. Ya, yang Arab sudah doktor. Tapi ya prosesnya panjang ya Ustaz pastinya. Prosesnya panjang, jadi tidak ada yang instan, yang ujuk-ujuk. Mulai dari saya katakan tadi memilih jodoh. Itulah antara lain, dan ini perlu kesadaran kita semua sehingga kita ini tidak hanya menyalahkan pada anak kita, tetapi kita juga mawas diri. Kalau istilah yang sudah saya sampaikan dari awal, kalau kita melakukan percobaan sesuatu ya harus trial and error. Trial and error, ya benar. Jadi mencoba dan mencoba. Nah, karena kita ini adalah menyangkut manusia, ya yang diperbaiki itu bagian mana kok anak saya tanda petik gagal.